Kita lanjutkan dengan metode berikutnya, yaitu kalau metode Newton seperti saya katakan tadi, ciri khasnya tentu melibatkan unsur turunan ya atau diferensial ya. Nah, ada lagi pendekatan yang lain, yaitu dengan metode sekant. Itu menggunakan tali busur ya. Jadi kalau di sini kita lihat nah, kita ambil suatu fungsi ya, kita ambil apa namanya, dua titik ya, A maupun B ya. Kita hubungkan di sini apa menjadi tali busur dari dua titik singgung itu menjadi tali busur ya. Nah, begini. Jadi di sini saya sesuaikan notasinya dengan buku ya. Ini adalah XI ya. Kita ambil titik singgung, dua titik singgung A dan B, satunya XI, kemudian yang di kirinya adalah XI min 1 ya. Ya, XI min 1 ya. Nah, dengan demikian titik busur ini akan memotong di sini ya. Nah, masih belum memotong titik yang kita cari ya. Nah, jadi di sini kalau lihat ini fungsi XI ya, ini fungsi XI, kemudian yang di sini adalah itu XI min 1 ya, XI min 1 ya. Sehingga kemiringan ini kita bisa mendekatinya dengan vertikal dikurangi horizontal. Vertikal dibagi horizontal, yaitu dengan cara fungsi aksen di titik XI itu sama dengan fungsi XI ya dikurangi ini, yang ini adalah fungsi XI min fungsi XI min 1 ya. Begitu. Nah, sehingga ini garis singgungnya kemiringan dari tali busur ini bisa didekati dengan vertikal dikurangi horizontal, yaitu fungsi XI min fungsi XI min 1 dibagi dengan selisih horizontalnya adalah XI min 1 ya. Ini indeks ya, bukan min 1 tapi indeksnya. Jadi sebelah kirinya ya, XI min 1 begitu. Nah, itu rumusnya. Sehingga ini fungsi aksen ini kita masukkan ke persamaan Newton ya sebelumnya, yaitu persamaan Newton sebelumnya adalah di mana XI plus 1 sama dengan XI dikurangi fungsi XI
dibagi fungsi aksen XI. Yang ini kita masukkan ke sini ya. Sehingga hasilnya menghasilkan persamaan baru, yaitu XI plus 1. Yang ini dimasukkan XI plus 1 sama dengan XI minus fungsi XI dibagi dengan ini ya. Dibagi dengan fungsi XI min fungsi XI min 1 dikurangi XI min XI min 1. Karena dibagi ini berarti bisa dibalik, akhirnya menjadi XI plus 1 sama dengan XI dikurangi, ini dibalik ke sana menjadi fungsi XI dikali dengan XI min 1 XI min XI min 1 dibagi fungsi XI min fungsi XI min 1. Inilah rumus dari metode secant ya. Agak panjang ya, tapi sederhana sebenarnya jabarannya ya. Jadi ini metode secant. Jadi kita coba dengan contoh soalnya sama sebelumnya, yaitu sama dengan sebelumnya, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 min plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0 ya. Tuh. Kita ambil interval. Jawabnya adalah kita ambil interval, karena kita melibatkan dua titik, yaitu untuk mendapat titik baru kita harus mencari XI dan XI min 1 ya. Berarti kita ngambil interval. Kalau tadi satu titik dari Newton tadi satu titik. Kalau metode secant kita menggunakan dua titik atau disebut dengan interval, yaitu X1-nya adalah 1 dan X2-nya sama dengan 2 ya. Ini bebas ya. Kalian boleh ngambil 5, 15, 5.000 boleh ya. Tapi sedapat mungkin kita perkiraan kita yang mendekati ya. Karena kalau nanti mau ke Solo tapi berangkatnya dari Jakarta ya itu terlalu jauh. Walaupun bisa dari Jakarta ke Solo ya. Demikian pula mengambil intervalnya ya, jangan terlalu besar-besar. Tapi yang paling aman memang yang paling besar ya. Kita masukkan, jadi dengan metode secant untuk X1 sama dengan 1, kita masukkan fungsi X1 sama dengan 1 adalah minus 4 ya. Ini kita masukkan ke sini adalah seperti tadi sudah dihitung ya, ketemunya di sini adalah min 4. X2-nya sama dengan 2, maka fungsi dari X2 sama dengan 2 hasilnya adalah 3 ya, 3. Sudah dihitung semua. Kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri ya. Ini harga ini dimasukkan ke sini, harga ini dimasukkan ke sini ya. Ketemunya min 4 dan 3. Kita masukkan X3, kita masukkan ke rumus yang ini, maka X3 sama dengan
XI yaitu 3. X3 sama dengan X2, saya tulis ulang ya, dikurangi fungsi X2 dikali dengan X2 min X1 dibagi fungsi X2 min fungsi X1 ya. X2 nya adalah 2, fungsi X2 nya adalah 3, fungsi X2 nya adalah 3, kemudian X2 nya adalah 2, X1 nya adalah 1 dibagi fungsi X2 nya adalah 3 dikurangi fungsi X1 nya adalah min 4 ya, hasilnya adalah 1,57742. Nah, yang ini X3. X3 dimasukkan ke persamaan semula ya, yaitu Y sama dengan X kuadrat, masukkan sini 1,57142 pangkat 3 plus 1,57142 kuadrat minus 3 kali 1,57142 minus 3 sama dengan tidak ada. Anda cek sendiri ya. Ini masukkan berapa? Ini sama dengan 0 enggak? Atau masih terlalu besar? Kalau masih terlalu besar, 1 lebih lah begitu ya. Berarti hitungan harus diulangi ya. Diulangi lagi, yaitu dengan X3 nya ini Anda pasangkan dengan salah satu ini. Kalau di sini ketemunya positif, oh tidak harus, tidak. Ini nanti berarti X4-nya nanti adalah X2 dan X3. Kemudian X5-nya berarti X4 dan X3 dan seterusnya. Nanti dimasukkan ke sini hingga akhirnya mendekati 0. Itu saya kira metode secant ya. Kemudian ada beberapa metode lagi, yaitu metode iterasi ya, satu lagi ya, tapi silahkan pelajari sendiri dari bukunya Pak Bambang Triatmojo ya. Cukup simpel ya metode iterasi, yaitu mengulang-ulang terus ya, begitu. Saya kira nanti supaya minggu depan kita sudah bisa ke pelajaran berikutnya, yaitu interpolasi ya, interpolasi. Sistem persamaan linear bisa dipelajari sendiri ya nanti ya. Nah, atau nanti saya anukan ya di belakangnya ini. Jadi minggu depan kita akan pelajari tentang interpolasi dulu ya. Jadi sekali lagi untuk metode secant ini seperti ini, sekian dulu ya. Jadi kuliah hari ini kita pelajari 2 metode, satunya adalah metode Newton-Raphson, satunya adalah metode secant. Ya, saya kira cukup sekian dulu.